Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan kajian pada season sebelumnya, yang mana kajian kali ini akan membahas tentang toharoh atau yang disebut dengan bersuci. Langsung saja kita mulai, mari sahabat simak dan semoga bisa dipaham. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-taharatu lughatan an-nadzafatu wal khulusu minal adnasi. Jadi pengertian toharoh secara bahasa atau secara umum yaitu bersuci atau terlepas dari kotoran-kotoran, hisyatan kanat kal anjasi, baik yang bisa dilihat dengan mata seperti najis ya, au maknawiyatan kal uyubi, atau yang tidak bisa dilihat dengan mata seperti hasud, iri dan dengki. Ini secara bahasa, secara umum. Apa tadi? Bersuci atau terlepas dari beberapa kotoran, baik kotoran tersebut bisa kelihatan seperti najis atau tidak kelihatan seperti cacatnya hati, yaitu hasud dan lain-lain. Ini secara umum ya, secara umum itu secara global. Wa syar'an fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuhi au sawabun mujarradun. Sedangkan secara syarak, secara istilah, toharoh yaitu melakukan suatu perkara atau melakukan suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut menjadikan diperbolehkannya melakukan suatu ibadah. Melakukan suatu pekerjaan yang menjadikan diperbolehkan melakukan suatu ibadah. Pekerjaan dilakukan yang mana pekerjaan tersebut menjadikan diperbolehkannya melaksanakan ibadah. Masih bingung nggak? Melakukan suatu pekerjaan, kita melakukan toharoh nih, yang menjadikan diperbolehkannya melakukan suatu pekerjaan ibadah yang lain. Contohnya nanti seperti sholat, kan harus toharoh dulu. Nah seperti itu. Atau hanya sekedar mencari pahala, itu bisa dikatakan toharoh. Wasailu toharoti wa maqasiduha. Wasailu toharoti, wasilah toharoh. Wasilah itu kalau bisa diartikan yaitu yang bisa digunakan untuk sesuci. Wa maqasiduha, dan macam-macam bersucinya tersebut. Lit toharoti arba'u wasaila wa arba'atu maqasidah. Di dalam toharoh bersuci itu ada 4 yang bisa digunakan untuk bersuci. Toharoh sendiri itu juga ada 4. Nanti kita jelaskan di seterusnya. Fal wasailu, adapun yang perkara yang bisa digunakan untuk bersuci atau toharoh itu ada 4. Fal wasailu hiya al-ma'u, yang pertama adalah air. Ini yang dimaksud di sini adalah air mutlak, air yang terlepas dari sifat tertentu. Buat gampang aja gini, air mutlak itu air diletakkan di mana saja itu masih dinamakan air, tidak terlepas tidak diikutkan sifatnya. Contoh, air tersebut dimasukkan ke dalam botol, namanya air botol. Air tersebut dimasukkan ke dalam
ceret namanya air ceret, dimasukkan ke dalam galon namanya air galon. Ini namanya air mutlak. Beda kalau air bensin. Air bensin dimasukkan ke gelas namanya bensin. Air bensin dimasukkan ke aqua namanya juga bensin. Beda ini. Air mutlak sama air tidak mutlak itu beda. Yang bisa digunakan bersuci adalah air mutlak. Wat turabu, yang nomor 2 adalah debu. Wat dabihu, yang nomor 3 perkara yang bisa digunakan untuk menyamak. Wa hajarul istinjai, kemudian yang nomor 4 yaitu batu untuk istinja. Keempat ini ada syaratnya masing-masing. Apa? Wa innama yutahhiru al-ma'u idza kana mutlaqan. Air ini bisa digunakan untuk bersuci dengan syarat air tersebut mutlak. Tadi di depan sudah saya jelaskan. Air mutlak itu apa? Air yang terlepas dari sifat-sifat selain air tersebut. Sifat-sifat tertentu. Kayak air bensin tadi diletakkan di mana saja itu namanya bensin. Ini namanya bukan air mutlak. Air kopi ditaruh gelas namanya kopi, ditaruh plastik namanya kopi. Ini air tidak mutlak. Beda kalau air mutlak. Air mutlak ditaruh gelas namanya air gelas, air mutlak ditaruh plastik namanya air plastik, air mutlak ditaruh galon namanya air galon. Kemudian wat turabu idza kana khalisan ghairu musta'malin. Yang kedua debu, dengan syarat debu tersebut suci. Maksudnya suci ini debunya belum pernah digunakan untuk bersuci. Kalau sudah pernah digunakan namanya musta'mal. Wadabihu idza kana khirifan yanzi'u fadulatil jildi wa ufunatahu. Yang nomor 3 yaitu barang yang digunakan untuk menyamak. Barang yang bisa digunakan untuk menyamak itu adalah setiap barang yang kasar, seperti daun bidara. Ada lagi yaitu kotoran burung. Ini yang bisa digunakan untuk menyamak. Tapi kalau zaman sekarang mungkin masyarakat zaman modern sekarang itu tidak sampai membahas sama menyamak itu. Soalnya mungkin masyarakat zaman sekarang itu diambil praktisnya saja kan. Wa hajarul istinja'i idza kana dhahiran qali'an ghairu muhtaramin. Yang nomor 4 tadi batu. Batu yang bisa digunakan untuk istinja. Apa syaratnya? Dengan syaratnya suci qali'an, bisa mengangkat atau mencabut kotorannya dengan syarat tidak dimuliakan. Contoh batu itu tidak dimuliakan, bisa untuk menempelkan kotoran, sisa untuk mencabut kotoran bisa. Yang ghairu muhtaramin ini tidak dimuliakan. Ada yang contoh seperti tulang onta, itu namanya muhtaram, dimuliakan karena termasuk makanannya jin. Amal awani wal istihadu alladhi huwa badul majhudi fi tahsil maqsudi famin wasailil wasaili wal maqasidu. Adapun wal maqasidu, adapun jenisnya toharoh itu ada 4. Iya, apa itu? Al wudu'u, pertama wudu. Wal huslu, kedua mandi. Ini yang dimaksud di sini mandi besar. Wa tayamumu, yang nomor 3 adalah tayamum. Wa izalatun najasati, yang nomor 4 adalah menghilangkan najis. Jadi intinya toharoh itu mensucikan diri dari kotoran yang menghalangi kita untuk ibadah. Jenisnya toharoh itu ada 4. Perkara yang
bisa digunakan untuk toharoh itu ada 4. Apa perkara yang bisa digunakan untuk toharoh? Ada 4. 1 air, 2 debu, 3 batu, perkara yang batu untuk istinja. Yang nomor 4 itu ada perkara yang digunakan untuk menyamak. Dan kalau jenisnya itu ada 4. Apa saja jenisnya toharoh atau bersuci? 1 wudu, 2 mandi besar, al wudu wal ghuslu, 3 tayamum, nomor 4 menghilangkan najis. Nanti kedepannya akan kita bahas satu persatu, apa itu wudu, apa itu mandi, apa itu menghilangkan menyamak, apa itu menghilangkan najis, apa itu perkara yang membatalkan wudhu dan lain-lain. Mungkin cukup sampai sini saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini, sahabat. Semoga bisa dipaham dan bisa dimengerti. Mungkin kalau penjelasannya kurang begitu mendetail, bisa diulang lagi pemutaran videonya biar bisa jelas, soalnya ini kemungkinan sudah agak jelas. Mungkin sahabat perlu diulang-ulang. Dari saya cukup sekian. Wallahu alam bisawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.